Video kali ini kita akan membahas ya, preview leg kedua semifinal UCL, di mana dimulai dari Inter Milan yang akan menghadapi Barcelona di Rabu dini hari. Lalu selanjutnya akan ada PSG yang akan menjamu Arsenal. Ya, kita mulai dari Inter melawan Barcelona. Kalau leg pertama di Barcelona draw 3-3, hasil yang oke untuk Inter Milan, tetapi kalau kita lihat ya, ada yang sangat disesalkan dari match tersebut ya, yaitu satu diantaranya Lautaro Martinez cedera, dan besar kemungkinan dia akan absen di leg kedua nanti. Ya, Barcelona masih sama tanpa Lewandowski, jadi yang berubah itu hanya tidak adanya si Lautaro Martinez sang kapten di Inter Milan sejak awal match. Kondisinya di match terakhir pun Inter menyimpan yang namanya Marcus Thuram ya, lawan Hellas Verona. Banyak pemain yang disimpan oleh Simone Inzaghi ya, bahkan kipernya pun di summer pun diganti ya. Summer pun tidak ada, di bench pun tidak ada dia. Jadi benar-benar dirotasi. Di depan pun bahkan Korea dengan Arnautovic. Korea so far so good. Terus ada Asliani juga di tengah waktu kemenangan Hellas Verona, dan menang tipis 1-0 tapi cukup untuk membuat Inter stay di bukan stay ya, masih menempel ketat Napoli. Nah, cuman pertanyaan adalah siapa pemain yang nanti akan dimainkan oleh Simone Inzaghi ya, terutama tandemnya Thuram. Kalau saya melihat mungkin formasi akan tetap 3-5-2, kiper tetap Sommer, back tetap Bastoni, Acerbi, dan Bisek. Wing kiri tetap Di Marco yang lebih ofensif, kanan tetap Dumfries. Kita tahu 2 gol Dumfries lawan Barcelona. Just good di tengah, Hakan Calhanoglu, Mkhitaryan, ya Barella. Jelas menurut saya itu trio tengah yang pasti akan main karena tiga-tiganya itu dicadangkan kemarin. Tiga-tiganya dicadangkan, bahkan baru main di babak kedua itu pun hanya Mkhitaryan. Jadi Hakan Calhanoglu pun juga berada di tidak ada, Barella ada di bench tapi tidak main. Ya, itu menunjukkan bahwa memang Inter ini menyimpan gitu. Ya, bahkan terakhir lawan Hellas Verona, backnya kan Augusto, De Vrij, dan Bisek, hanya Bisek yang main. Ya, di depan, nah Thuram disimpan kemarin, yang menjadi pertandingan yang bagus. Harusnya dari segi stamina oke. Dengan Barcelona, nah ini Barcelona di match terakhir kalau kita lihat ya, Barcelona lawan Inter kemarin itu ada pemain juga yang cedera selain yang namanya Lautaro Martinez. Jadi bisa dikatakan Barcelona ini PR juga, yang membuat kemarin waktu lawan Valladolid menang 1-2 tipis, ada bek kanannya yang cedera itu Konde ya, Konde pun juga cedera, ini PR ya. Kemarin lawan Valladolid bek kanannya itu pemain muda ya, Ford. Ya, pemain muda Hector Ford, 18 tahun, dimainkan oleh Hansi Flick. Ya karena memang si Barca ini kehabisan main gitu. Ini kita lihat nanti gimana nih susunan di belakangnya si Barcelona ya. Kalau kemungkinan ya, tetap 4-2-3-1, kiper tetap ini, di tengah mungkin Araujo dan Cubarsí tetap akan dimainkan ya. Meskipun Christensen di match terakhir lawan Valladolid dimainkan. Bek kiri mau nggak mau mungkin menurut saya Inigo Martinez akan dimainkan di bek kiri, atau bek kanannya mungkin seorang si Martin. Si Martin mungkin akan main. Karena kemarin lawan Valladolid ya cukup oke, 1 assist. Jadi bisa aja Martin sebelah kiri, bek kanannya si Martinez ya. Bisa saja itu terjadi. Atau bisa pula Eric Garcia yang akan dimainkan di kanan. Nah ini back wing-nya terutama Barcelona ini yang jadi PR. Di tengah mungkin nama Frenkie de Jong dan Pedri sudah pasti di tengah. Kalau capek mungkin akan ada Gavi yang akan dimainkan gantiin Pedri. 3 pemain jelas ya, Raphinha, terus nomor 10-nya Olmo, kanannya anak muda Yamal ya. Nah ini depannya siapa nih? Menurut saya tetap ya Ferran Torres akan dimainkan.
Cuman pertanyaannya adalah kalau Barcelona buntu, nah ini depannya ini yang jadi PR. Oh, tidak ada penggantinya. Ansu Fati masih bisa dikatakan belum dapat performanya. Pau Victor juga kurang. Mungkin satu-satunya cadangannya siapa namanya? Si Barcelona yang oke itu Fermin Lopez. That's it. Menurut saya itu. Ya, jadi ini bisa dikatakan sekuat Inter lawan Barcelona. Dua-duanya ini kalau skuadnya buntu, pembedanya ini yang sedikit. Ya, iya akan jadi tantangan. Kan match-nya akan seru karena sebelumnya 3-3 seru banget. Cuman kemungkinan besar secara main tidak akan jauh beda. Inter akan menunggu, akan memaksimalkan yang namanya counter attack dan memanfaatkan celah di lini pertahanan Barca yang tinggi banget. Nah, ini pemain-pemainnya kayak Dumfries mainnya cepat ya, Di Marco juga speednya oke. Belum lagi Marcus Thuram yang mau turun dan bisa, ya itu jadi keunggulannya Inter ya. Tapi Barcelona, Barcelona Yamal luar biasa dan rapinya. Dua pemain yang jadi menurut saya pembeda di pertandingan nanti ya, Yamal dan Rafinha. Kalau saya tipis ya, 49-50 untuk Barcelona. Untuk saya Barcelona akan masuk ke final. Itu sih. Oke, kita ke move ke PSG lawan Arsenal. PSG di mana di Ligue 1 ya. Ligue 1 dia sudah memastikan menang. Jadi lawan weekend kemarin lawan Strasbourg dia mainnya biasa aja meskipun kalah ya nggak apa-apa, nggak pasti juara gitu. Banyak pemain yang diganti di situ ya, bahkan kiper pun tidak Donnarumma ya, Theo Hernandez dimainkan tapi babak kedua diganti, tengahnya bahkan Lee Kang-in main, Thierry Emery main, Mayulu main sebagai starting ya. Jadi banyak apa ya, ya perubahan yang dilakukan oleh Luis Enrique karena udah pasti juara buat apa ya, isi mana ya. Nah, yang dilakukan PSG ini hampir mirip dengan Inter Milan ya. Nah itu, itu yang sisi positifnya PSG. Nah, kemungkinan besar kalau saya lihat Donnarumma tetap berada di pertahanan lah, di kiper, posisi kanan kemungkinan besar ya sudah pasti Hakimi ya, kiri pasti Theo Hernandez, tengah nih yang back tengahnya bukan tidak mungkin ya si siapa Kimpembe mungkin aja akan dimainkan lagi seorang Kimpembe atau yang namanya Marquinhos itu punya peran penting, Paco ya, 3 nama itu. Tapi yang jelas Marquinhos akan berada di main sih menurut saya sih. Itu sih. Bek kiri antara Lucas Hernandez, bukan Theo, sorry. Theo itu AC Milan, Lucas Hernandez atau kalau saya mungkin akan Mendes sih. 3 tengah sudah pasti ya, Neves, Vitinha, Fabian Ruiz itu pasti bermain di tengah. Nah 3 depannya ini kemarin kan dicadang Dembele tidak ada, Kvaratskhelia tidak, Kvaratskhelia tidak ada, jadi itu akan main. Go! Nah, sisi positifnya PSG ini pergantian pemainnya oke banget terutama di depan. Jadi masih ada Barcola, masih ada Gonzalo Ramos ya. Belum lagi ada yang namanya tengahnya itu Lee Kang-in, itu juga oke juga ya. Jadi PSG lebih komplit sih dari segi pergantian pemain terutama di lini depan. Defense-nya yang kurang, itu sih. Sedangkan Arsenal match terakhir kalah 1-2 ya. Itu aneh banget, kalah. Sisi positifnya Partey bisa main. Tapi sisi negatifnya jelas ya. Sebelum match mereka kalah dengan skuad yang full tim lawan Bournemouth. Itu sedikit membuat pusing sih harusnya ini, ya. Jadi kita lihat nanti seperti apa gebrakan Arteta ya. Menurut saya sebelumnya itu kan 3 pemain di tengah itu kan Odegaard, Rice, dan Merino karena Merino ini menggantikan si Partey. Nah ini Partey akan main menurut saya. Rice, Odegaard, Partey jelas. Partey ini akan bisa dikatakan cuci piringnya si Arsenal, book-to-booknya Rice, Odegaard akan ya lebih ke kreativitas. Nah sedangkan 3 di depan, menurut saya Saka sudah pasti. Merino sudah pasti di tengah. Nah kirinya antara Trossard atau Martinelli. Kalau saya prefer Trossard, Martinelli sebagai pemain pengganti. Karena speednya dia kencang kan, dia bisa menjadi pembeda di situ. Menurut saya di situ. Biar dia main nanti saat PSG-nya capek. Menurut saya ya, itu. Dan Merino kan ini sering turun. Nah, biasanya yang sering maju ini kan di kita antara sebagai back to back. Nah, itu
Sisi positifnya kalau Arsenal tampil on fire, cuman PR-nya, defense-nya ini kan lagi nggak oke-oke banget nih. Nah itu jadi PR tersendiri, apalagi PSG depannya fluid banget. Nah itu akan jadi tantangan tersendiri. Menurut saya Arsenal harus habis-habisan. Kenapa? Karena ini salah satu hal yang bisa didapatkan oleh Arsenal, yaitu gelar UCL. Satu itu. Yang kedua, karena di IPL pun mereka kan juga lagi tersendat nih. Dalam artian, lu orang harus habis-habisan di IPL, lu orang harus habis-habisan di ICL biar masuk final, karena final di UCL biasanya nanti setelah kompetisi selesai, ya. Final UCL itu di tanggal 1 Juni, ya. Di tanggal 1 Juni. Jadi masih jauh banget jaraknya. Masih jauh banget. Sedangkan match terakhir di IPL, ya, kita lihat dulu. Match akhir di IPL itu mainnya di 21 Mei. 25 Mei. Jadi masih ada jeda waktu yang panjang banget. Masih ada waktu seminggu lah. 25 ke 1 ya. Masih ada waktu seminggu. Jadi bisa dikatakan, lu orang mending habis-habisan sekarang, biar langsung fokus di yang namanya IPL. Karena posisi di IPL, Arsenal ini terancam. Terancam dari rank 2. Ya. Itu jadi PR tersendiri yang membuat Arteta harusnya pusing juga gitu. Harusnya habis-habisan di sini. Nah, kalau saya melihat kondisi sekarang, PSG menurut saya lebih diuntungkan dengan depannya yang ngeri. Kan tetapi defense-nya ini kacrut. Jujur aja PSG ini depannya kacrut. Lawan Aston Villa aja kalah gitu. Ya. Jadi PSG aslinya tidak kuat-kuat banget, tapi di satu sisi Arsenal kalau Saka dimatiin, nah biasanya nih ngeflop nih. Ngeflop. Kuncinya kalau Saka udah mati, Odegaard ini kan lagi kurang oke juga ya. Kalau Saka dimatiin, biasanya keunggulan mereka itu kan di set piece ya, entah itu sepak pojok, entah itu dari free kick bisa diumpan, atau Declan Rice eksekusi sendiri seperti lawan Real Madrid. Ya, kalau Arsenal pengen menang, harusnya Arsenal main bersih seperti lawan Madrid di leg pertama. Itu sih menurut saya. Apa yang dilakukan, nah bisa saja Arteta ingin menunggu biar ngasih celah di pertahanan PSG. Tapi PR-nya, defense-nya harus kuat. Defense-nya harus kuat. Jangan lupakan, gol pertama dari PSG, waktu leg pertama, Dembele itu kan bebas ya. Umpan Kvaratskhelia kalau nggak salah bebas, di mana Declan Rice harus nutup di tengah. Nah, biasanya yang nutup si Dembele itu harusnya kan Declan Rice biasanya. Kenapa kok dia turun sampai ke tengah, ke kotak penalti? Karena tidak ada yang namanya Partey. Nah, ini sudah ada cuci piringnya, itu si Partey. Ya, jadi harusnya Arsenal ini lebih stabil, lebih rapi mainnya. Ini pun harusnya juga seru. Ya, itu sih pertanyaannya, apakah Merino akan memberikan magic-nya lagi untuk Arsenal, atau si Declan Rice yang bisa menjadi pembeda? Atau fluidnya depan PSG akan membuyarkan Arsenal? Kalau saya pribadi, saya unggulkan PSG. Ya, sedikit mengunggulkan PSG. Bukan ini lebih sedikit kalau si Inter Barcelona tadi kan 49, 50, 51 ya. Unggul lah si saya menjagokan Barcelona. Kalau ini saya jagoin PSG tipis banget. 50,5 dibanding 49,5 untuk Arsenal. Arsenal punya chance menang di sini, tetap ada ya. Karena defense-nya PSG tidak sekuat itu sih. Itu sih, kita lihat nanti seperti apa pertandingan semifinal leg kedua. Harusnya mereka habis-habisan, terutama Arsenal.